Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudson Jawawi, perwakilan dari kelompok satu golongan E akan mendemonstrasikan aplikasi kami yaitu Sembanau. Baik, di sini pertama ada form login. Di sini kita bisa masukkan username, bisa login menggunakan username, bisa mengetik manual gitu ya. Ini kita login ini sebagai admin ya. Dan kita bisa juga login menggunakan RFID teman-teman. Jadi kita tinggal tempel kartu di sini, maka akan masuk ke tampilan dashboard awal. Nanti untuk kasir maka akan masuk ke transaksi. Oke, kemudian di form login ini kita dapat kata sandi. Di sini kita harus masukkan username kita dulu, NIK kita dulu sebagai validasinya, dan juga password baru untuk akun kita. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang ada di form login. Lanjut kita langsung ke form dashboard. Oke, di sini kita akan login sebagai admin ya. Yang pertama di sini ada nama pengguna kita yaitu Amel ya. Kemudian ada absensi masuk. Di sini absensi kita masuk tanggal jam 14:40 ya teman-teman. Keterangannya di sini adalah admin. Jadi kita masuk sebagai admin teman-teman. Oke, kemudian di dashboard ini terdapat grafik masukan selama 7 hari terakhir teman-teman. Jadi sekarang ini mulai hari itu sampai ini 7 hari gitu teman-teman. Kemudian di sini ada jumlah transaksi selama 1 minggu dan ada total pemasukan selama 1 minggu teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk ringkasan siapa aja yang melakukan transaksi selama seminggu terakhir di toko kita seperti itu teman-teman. Oke, lanjut di berikutnya ada form produk. Di sini ada dua tabel, yaitu ada data produk itu sendiri dan juga ada stok produk itu sendiri. Tinggal satu dos yang di display berapa pieces, kemudian expire-nya tanggal berapa teman-teman. Di form produk di sini kita akan bisa mendapat produk ini, supplier ini dari siapa, totalnya berapa, harga belinya berapa, harga 1, harga 2, harga 3, expire-nya berapa, minimal pembelian untuk mendapatkan harga 2 itu berapa, minimal pembelian untuk mendapatkan harga 3 itu berapa. Kemudian di sini kita bisa ambil stok barang di sini, kemudian ada edit barang dan juga ada untuk print barcode ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal print melalui kertas stiker ini ditempelkan ke barang teman-teman gitu. Misal di sini kita mau cetak 30 barang, kita pilih ini bebas, teman-teman bisa langsung ke printernya atau bisa juga ke PDF dulu teman-temannya. Jadi ini kita klik OK aja, maka barcode nantinya akan otomatis tercetak. Nah di sini kita dimasukkan ke file mana gitu kan. Misal di sini kita masukkan di sini ale 1 gitu ya. Nama otomatis ini background sebentar iya. Windows E, kemudian di sini kita dimasuk ke barcode barang ale 1, maka dia akan di sini teman-teman bisa langsung mencetak barcode untuk barang itu sendiri teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita ada form of name atau of name barang, misal ID-nya. So kita mau of name barang ale-ale gitu kan ya. Kita kan ini kan di sistemnya kan tercatat awalnya 1 dos, kemudian bisnisnya 3 gitu kan ya. Kita di sini bisa misal tinggal 1 dos, kemudian ternyata alatannya kita tinggal 1 bisnis nih. Jadi selisihnya 2 bisnis, nanti kita jadi catatannya di sini hilang teman-teman. Jadi kita tahu berapa sih barang hilang, warna 2 gitu. Kemudian ini bisa langsung kita tambah, nanti akan otomatis masuk. Kemudian di perbaikan ini kita misal ada salah data kita di sini bisa ya. Untuk sini misal 1124 1124 contohnya itu jumlah berapa gitu. Kemudian ada expired, barang yang 3 bulan mendekati expired akan tampil di sini teman-teman. Di sini kita bisa melakukan aksi seperti mengubah tanggal expired yang baru. Misal kita ada pengembalian dari supplier, bisa juga di sini kita kan nggak semua supplier kan mau mengembalikan 100% barangnya gitu. Jadi kita bisa stop yang tertentu berapa gitu teman-teman.
Oke, langsung di sini. Oh ya, lupa teman-teman, di sini di produk juga ada kartu stok. Jadi kita di sini bisa tahu apa ya, kayak detailnya, kayak ada barang keluar, barang masuk gitu, teman-teman. Oke, lanjut kemudian di form transaksi. Form transaksi pertama di sini kita awal-awal itu bisa menginput RFID, teman-teman. Jadi untuk kita tuh ada fitur untuk apa ya, pelanggan, intinya akan ada promosi pelanggan gitu. Jadi untuk awal-awal misal di sini ada pelanggan masuk, kita langsung scan KTP-nya aja. Nah, maka akan muncul Zawawi, teman-teman. Itu sebagai pelanggannya ya. Oke, kemudian untuk apa namanya? Untuk pemilihan barangnya. Oke, berikutnya untuk pemilihan barangnya di sini kita ada dua opsi juga. Yang pertama itu kita kayak apa ya, input manual, teman-teman. Jadi misal kita entah scannernya lagi rusak atau gimana gitu ya, kita bisa klik enter aja. Di sini langsung ada pilihan. Kita bisa juga nyari berdasarkan ininya apa gitu. Ini kita bisa masukkan, bisa setonnya apa, bisa dos, bisa bisnis gitu. Nanti otomatis kita dos aja dah. Misalnya satu aja. Dan di sini kita juga bisa menggunakan scanner, teman, barcode scanner, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman arahkan ke barcode barang yang kalian beri tadi, yang udah ditambahkan ke produknya, kita tinggal scan. Maka akan masuk di sini, teman-teman. Nah, contohnya apa, jumlahnya berapa, tinggal masukin, teman-teman. Oke, kemudian kita di sini langsung klik F12 aja untuk masuk ke apa namanya, untuk masuk ke teks bayarnya. Sini misal kita bayar 400.000 lah, maka otomatis akan muncul kembalinya berapa, 33.000. Dan kita juga bisa ketika enter, maka akan muncul stok, teman-teman. Nah, untuk struknya sendiri akan muncul sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada pendataan di sini yang seperti saya bilang, ada pendataan pelanggan. Kita bisa menambah pelanggan, kita bisa mengedit pelanggan di sini ya. Kita juga bisa menghapus pelanggan, teman-teman. Ini juga ada fitur sorter, jadi nama pelanggan, nama lahir. Kita juga bisa untuk kolom pencarian untuk namanya gitu. Nah, di sini juga ada untuk fitur ranking di sini. Jadi promosi kita tuh misal ada apa ya, rankingan gitu, siapa yang paling banyak transaksi pada toko kita selama setahun, maka akan muncul di sini. Jadi nanti toko teman-teman bisa ngasih apa ya, souvenir gitu ke pelanggan yang terbaik top 1, 2, 3 gitu misalnya. Oke, kemudian di sini kita ada karyawan. Ini sebagai admin. Di sini juga di bawahnya tuh ada yang atas itu pendataan karyawan, yang bawahnya ini adalah absensi karyawan, teman-teman. Jadi karyawan tuh itu masuk tanggal berapa, bulan berapa, tanggal berapa dan jam berapa gitu, tertera semua di sini, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa nambah data karyawan, juga bisa untuk membuatkan akun untuk karyawan agar dia bisa join, agar dia bisa login ke aplikasi kita ini. Kemudian di sini kita ya ada penggajian, misalnya ini gaji, maka dia akan masuk ke keuangan, teman-teman. Ke pengeluaran ini dia akan muncul. Oke, kemudian di pendataan ini dikarenakan tadi kita bisa juga hapus juga. Begitu juga dengan supplier, teman-teman. Jadi ya fiturnya bersama-sama semua lah. Kalau di supplier ini bisa kita klik ini, dia tuh muncul barangnya apa aja sih yang disuplai sama supplier ini, kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut di keuangan. Di sini ada pemasukan. Jadi kita ada apa ya, kayak ya chart gitu untuk pemasukan kita selama 1 tahun, naik atau turun. Jadi bisa lihat di sini, teman-teman. Ini ada apa, untuk ekspor juga. Misal ini kita pilih periode sebenarnya bulan Juni tahun 2025 ya. Tinggal kita print aja, tinggal kita klik aja gitu ya. Di volume D, misal disimpan di D ini per hari Juni 3 gitu, teman. Kita save aja. Oke, maka akan muncul di sini, teman-teman. Akan muncul di
form T kita. Di sini tadi ada apa namanya pemasukan 3 ya. Nah, untuk laporan sendiri di sini ada tanggalnya berapa. Jadi tanggal kita ini tanggal selama bulan itu, kemudian jumlah transaksi yang terjadi pada tanggal itu dan total masukannya pada hari itu. Kemudian di bawahnya ini ada total keseluruhan dari seluruh bulan ini digabungin nanti. Jadi setelah akhir bulan nanti ini akan muncul semua akhir bulannya gitu teman-teman. Oke, lanjut di form pengeluaran. Di sini kita juga ada pendataan pengeluaran. Bisa tambah pengeluaran, misalnya untuk listrik untuk apa gitu. Kemudian di sini bisa kita klik datanya, kemudian kita klik tombol P, maka dia akan export ke PDF teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk laporan apa ya pengeluaran gitu teman-teman. Di sini 723 misal. Oke, misal kita KTY tadi 73 ini teman-teman, maka filenya akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, kemudian dia ada laba bersih, kita bisa milih di sini, bisa mulai dari bulan 5 sampai bulan 6. Itu nanti akan muncul untuk masukannya total lengkap, kemudian ada juga untuk pengeluarannya. Jadi ini masuk kita selama bulan ini itu berapa, 338.000 dan juga ada 18 juta untuk keluarnya. Jadi minusnya 17.667.000. Oke, lanjut ke rekap. Ya, rekap lebih sebenarnya lebih ke detail apa ya? Riwayat transaksi seseorang gitu. Dia tuh nampilin kayak misal nih, tadi dia tuh beli apa aja. Ini beli ale-ale, kemudian dia tuh beli Indomie kayak gitu teman-teman. Kemudian ada rekap harian, di sini ada masukannya. Selama ini kita masuk ini kan ada nih 367.000. 367.000. Oke, kemudian ada uang kembalian. Misalnya kan awal-awal kita buka token pasti akan disiapkan untuk uang kembalian gitu. 200.000. Ya, di sini kita tabung pengeluaran dulu, misal pengeluaran kita di sini 500.000 gitu. Oke, di sini kita muncul pengeluarannya, maka di sini akan saldo akhirnya 67.000. Nanti akan disesuaikan dia tuh pas apa enggak gitu teman-teman sama uang aslinya. Jadi ini cuma kalkulator gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada tombol logout. Untuk logout ya sekalian checkout untuk absensinya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk demonstrasi aplikasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.